Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Vina Ratnadewi. Saya dari kelas PBA 4B. Di kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu materi di kelas 7 Madrasah Sanawiyah yang berjudul Al-Adawatul Al-Madrasiyah. Ma ma'na al-adawatul madrasiyah? Apa itu Al-Adawatul Madrasiyah? Al-Adawatul Madrasiyah adalah peralatan atau alat-alat yang ada di sekolah. Pertama-tama kita akan mempelajari mufradat. Mufradat adalah kosakata. Tujuan dari kita mempelajari kosakata adalah agar kita dapat memahami dan mengerti makna dari sebuah kata yang ada pada bahasa Arab. Sedangkan mufradat yang ada pada Al-Adawatul Al-Madrasiyah materi ini, yang pertama ada kutubun. Kutubun berarti beberapa buku. Kenapa kok beberapa buku? Karena kutubun sendiri adalah bentuk jamak dari kata kitabun yang berarti buku, sedangkan kutubun berarti beberapa buku. Mufradat selanjutnya ada haqibatun. Ha, qaf, ya, ba, dan ta marbutoh. Artinya adalah tas. Selanjutnya ada qalamun. Qaf, lam, mim. Qalamun artinya pena atau ballpoint. Selanjutnya ada qalamun rasosi. Hampir sama ya dengan qalamun, akan tetapi memiliki makna yang berbeda. Kalau qalamun berarti pena, kalau qalamun rasosi artinya adalah pensil warna. Selanjutnya ada mirsamun. Mirsamun berarti pensil. Pensil yang biasa digunakan untuk menulis. Selanjutnya tolasatun artinya penghapus papan tulis. Paham kan apa itu penghapus papan tulis? Seperti yang ada di gambar, penghapus papan tulis. Selanjutnya tobasyirun. Tobasyirun adalah kapur yang biasa digunakan di papan tulis. Selanjutnya ada saburatun. Saburatun artinya adalah papan tulis. Selanjutnya ada mistoratun. Mistoratun berarti penggaris. Selanjutnya ada khoritotun. Apa itu khoritotun? Sepertinya masih asing ya. Khoritotun artinya adalah peta. Peta yaitu gambaran bumi tetapi dalam bentuk datar. Kemudian ada sa'atun. Kalau sa'atun itu artinya adalah jam. Ya, jam yang biasa digunakan untuk melihat waktu. Selanjutnya ada kashful ghiyabi. Panjang ya. Ka, kaf, shin, fa, kemudian ada al, ghoin, ya, alif dan ba. Kashful ghiyabi artinya adalah buku absen yang biasa dibawa atau digunakan oleh ibu guru. Selanjutnya ada qirtasun. Qaf, ra, ta, alif, sin. Qirtasun artinya adalah kertas. Ya, kertas. Kemudian ada hizanatun. Kha, za, alif, nun, dan tak marbutoh. Hizanatun yang artinya adalah lemari atau almari. Mufradat selanjutnya ada maktabun. Apa itu maktabun? Ya, maktabun adalah bangku. Mim, kaf, ta, dan ba. Maktabun. Selanjutnya ada kursiun. Kursiun, kaf, ro, sin, ya. Kursiyun artinya adalah kursi. Kemudian ada faslun. Ya, faslun. Faslun artinya adalah kelas. Kelas di mana adalah fasilitas atau ya fasilitas yang hal itu sangatlah penting untuk digunakan dalam
proses pembelajaran. Karena tidak ada kelas, maka kita akan kebingungan gimana kita harus belajar, ya kan? Ya enggak? Pasti iya dong. Kemudian ada taqwimun yang berarti kalender. Kalender biasa kita gunakan untuk melihat tanggal. Hari ini tanggal merah atau waktunya libur atau waktunya masuk ya. Nah, kita bisa tahu semua itu dari kalender. Selanjutnya ada qalamul hibri. Apa itu? Qalamul hibri adalah spidol. Qalamul al-hibri, kalau qalamun tadi adalah pena atau ballpoint, kalau ditambahi qalamul hibri, tambah hibri berarti adalah spidol ya. Nah, sesudah kita mempelajari materi tentang mufradat pada al-adawatul madrasiyah, kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat itu ada banyak macam. Yang pertama ada fi, fa, ya, yang berarti di dalam. Contoh, al-qalamu fil haqibati. Qalamu fil haqibati, yang artinya pena atau ballpoint di dalam tas. Kata keterangan tempat yang kedua adalah alam, ain, lam, ya, yang berarti di atas akan tetapi menempel. Contohnya al-kitabu alal maktabi, al-kitabu alal maktabi, yang artinya buku di atas bangku. Buku di sini posisinya itu menempel bangku. Jadi Alkitabu menggunakan kata keterangan tempat yakni ala. Selanjutnya adalah fauqa. Fauqa artinya di atas akan tetapi di sini tidak menempel. Kenapa tidak menempel? Ya, kita beralih ke contoh ya. Contohnya adalah al-misbahu fauqal maqtadi. Artinya lampu di atas bangku. Nah, di sini posisinya lampu tidak menempel pada bangku. Jadi al-misbahu menggunakan kata keterangan tempat yakni fauqa. Yang keempat ada tahta. Tahta berarti di bawah atau biasanya sih di samping. Contohnya al-miqlamatu tahtal kurrasati. Al-miqlamatu artinya tempat pensil, tahtal kurrasati di samping atau di bawah buku tulis. Kata keterangan tempat yang selanjutnya adalah amama, yang artinya di depan. Contohnya adalah al-musalla amamal mal'adi. Al-musalla amamal mal'adi, yang artinya musola berada di depan lapangan. Kemudian selanjutnya adalah waro'a. Waro'a artinya adalah di belakang. Contohnya al-masjidu waro'al fasli. Masjid ada di belakang masjid. Masjid ada di belakang kelas. Selanjutnya adalah baina, yang artinya di antara. Contohnya al-miqlamatu bainal mistarati wal mu'jam. Artinya tempat pensil di antara penggaris dan kamus. Nomor 8 yaitu janiba, yang artinya di samping. Contoh al-mimsahatu janibal mirsamati. Al-mimsahatu janibal mirsamati. Penghapus ada di samping pensil. Itu. Materi selanjutnya yang kita pelajari pada al-adawatul madrasiyah adalah kata sifat. Contoh dari kata sifat di sini ada kabirun. Kabirun artinya besar. Sedangkan lawan kata dari kabirun adalah shaghirun, yang berarti kecil. Kabirun adalah bentuk mudzakkar atau kata tunggal laki-laki untuk satu orang dalam bahasa Arab. Kalau untuk muannasnya atau bentuk untuk perempuannya adalah kabiratun.
Lawan kata daripada kabirun adalah shogirun. Shogirun untuk mudzakkar atau laki-laki satu, sedangkan untuk muannasnya adalah shogirotun. Kata sifat selanjutnya adalah ba'idatun, yang berarti jauh untuk perempuan satu atau muannas. Sedangkan untuk mudzakarnya ada ba'idun. Lawan kata dari jauh adalah dekat, yang dalam bahasa Arab adalah qoribun. Qoribun untuk laki-laki satu atau mudzakkar, sedangkan untuk muannasnya adalah qoribatun. Kata sifat selanjutnya adalah tawilatun, yang berarti panjang. Panjang tawilatun di sini untuk muannas. Muannas yaitu perempuan satu, sedangkan untuk mudzakarnya adalah tawilun. Lawan kata dari panjang adalah pendek, yang dalam bahasa Arabnya adalah qasirun. Qasirun untuk mudzakkar atau laki-laki satu, sedangkan untuk muannasnya atau perempuan satu yaitu qaswiratun. Materi selanjutnya yang kita pelajari adalah tarkib. Tarkib berfungsi untuk agar dapat mengetahui susunan suatu kata atau kalimat. Keterangan. Yang pertama adalah kata tanya aina, yang artinya di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, aina al-qalamu, di mana pena atau ballpoint. Kemudian jawabnya adalah al-qalamu fil haqibati, pena di dalam tas. Seperti itu. Contoh lain ada al-kitabu, aina al-kitabu, di mana buku. Jawabannya adalah al-kitabu alal maktabi, buku di atas bangku. Seperti itu. Contoh lain adalah ainal misbahu, di mana lampu. Jawabannya al-misbahu fauqal maktabi, lampu ada di atas bangku. Fauqa, seperti yang tadi awal kita belajar, fauqa digunakan untuk di atas, akan tetapi tidak menempel pada suatu benda. Selanjutnya adalah contohnya ainal miqlamah, di mana tempat pensil. Jawabannya al-miqlamatu tahtal kurrasati, tempat pensil ada di bawah buku tulis. Materi yang selanjutnya adalah al-hiwar. Hiwar artinya adalah percakapan. Hiwar di sini tujuannya adalah untuk melatih kalam kita. Kalam adalah kemampuan berbicara kita. Sebaiknya hiwar itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Karena di sini saya menjelaskan hanya sendirian, jadi saya akan mempraktekannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Faiz dan Farhan. Yang pertama adalah Faiz. Faiz berkata, "Ya Farhan, hal hadhihi mistoratuka?" Kemudian Farhan menjawab, "Na'am, hadhihi mistorati. Aina mistoratuka?" Lalu Faiz menjawab, "Mistorati fil miqlamah." Jawab. Kemudian Farhan menjawab, "Aina miqlamatuka ya Faiz?" Faiz kemudian menjawab, "Ungdur miqlamati janibal kurrasati." Jawab, yaitu Farhan, "Miqlamatuka jamilatun." Seperti itu. Nah, kemudian kita akan mengartikannya ya. Faiz berkata, "Ya Farhan, wahai Farhan, hal hadihi mistoratuka, apakah ini penggaris kamu?" Lalu Farhan menjawab, "Na'am, hadihi mistorati." Ya, ini adalah penggarisku. "Aina mistoratuka?" Di mana penggarismu? Penggarismu di sini, mu di sini kembalinya kepada Faiz. Lalu Faiz menjawab, "Mistorati fil miqlamah."
penggarisku di dalam tempat pensil. Ya, seperti itu. Lalu Farhan menjawab, "Aina miqlamatuka?" Di mana tempat pensil kamu? Ya Faiz, wahai Faiz. Faiz menjawab, "Ungdur." Ungdur, lihatlah. Ungdur adalah fi'il amr dari kata nadoro. Ungdur jadinya, nadoro yang dulu, kemudian ungdur. Nggih. Ungdur. Lihatlah. Miqlamati janibal kurrasati. Tempat pensilku di samping buku tulis. Seperti itu. Lalu Farhan menjawab, "Miqlamatuka jamilatun." Wah, tempat pensil kamu bagus. Gitu. Demikian penyampaian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Terima kasih, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.